Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Tandisau, STB 182420, kelas A, Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas final dari algoritma dan pemrograman. Di sini finalnya itu berupa array. Kemudian yang pertama yaitu perintah do, yaitu merupakan program yang akan dikerja di dalamnya. Kemudian cout ini yang sama dengan di sini. ENDL fungsinya untuk menampilkan sama dengan di sini. Kemudian cout mencari nilai n pada stambuk ENDL, artinya kita akan menampilkan yang tulisan biru ini, mencari nilai n pada stambuk. Kemudian cout sama dengan seperti pada penjelasan tadi, kita juga menampilkan sama dengan artinya semacam batasnya seperti itu supaya kelihatan rapi dilihat. Kemudian cout untuk menampilkan masukkan jumlah elemen. Kemudian sin n itu yang ini untuk memasukkan nilai dari integer n. Kemudian cout ENDL itu fungsinya untuk kita pindah baris. Jadi kalau misalnya dalam sebuah program C++ ada cout ENDL, berarti kita pindah baris ke baris berikutnya, karena kalau tidak ada ini maka barisnya akan panjang ke sebelah tanpa berpindah baris. Nah, kemudian integer array itu, array n, digunakan untuk memasukkan variabel n yang dikerja di array. Kemudian for i sama dengan 1 titik koma i lebih kecil sama dengan n titik koma i plus plus. Fungsi ini adalah sebuah fungsi perulangan, di mana for i sama dengan 1 berarti dimulai dari indeks pertama. Ya, jadi kita di sini memulainya dari indeks pertama. Kemudian i lebih kecil sama dengan n, artinya eh, jika ada yang tidak sesuai dengan yang diindeks, maka hasilnya itu akan error atau tidak ada. Kemudian i plus plus itu adalah perulangannya. Kemudian berikutnya yaitu kita masuk ke eh, cout isi indeks ke i. Nah, artinya itu di sini kita menampilkan yang ini tadi, for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus yang saya sudah jelaskan bahwa fungsi perulangannya. Jadi di sini kita akan menampilkannya. Kemudian eh, sin bilangan, kemudian sin array. Sin array yaitu kita memasukkan variabel i. Kemudian di sini cout ENDL, masukkan nilai yang Anda cari seperti pada pertama tadi, bahwa fungsinya itu kita menampilkan masukkan nilai yang Anda cari, tulisan masukkan nilai yang Anda cari. Kemudian sin bilangan yaitu untuk memasukkan nilai dari integer bilangan. Ya, kemudian di sini if array i, karena tadi saya sudah jelaskan ini mengenai for i sama dengan 1. Jadi berikutnya if array i sama dengan 2 kali sama dengan bil, artinya misalnya beberapa bilangan atau nilai yang kita cari itu akan muncul. Jadi berapa bilangan yang kita cari, misalnya nanti dalam program itu saya akan mencari 2, berarti akan muncul nanti pada indeks keberapa, seperti itu. Nah, di sini kita menampilkannya, misalnya nilai yang Anda cari. Kemudian misalnya saya masukkan 2. Nah,
Berarti nilai yang saya cari 2 berada di indeks ke. Nah, indeks ke berapa tadi? Angka 2 itu saya masukkan ke indeks ke berapa tadi? Apakah 1, 2, dan seterusnya? Maka akan muncul di sini berada di indeks ke. Misalnya kedua. Nah, di situ berarti 2. Seperti itu. Kemudian J sama dengan 1 artinya menunjukkan bilangan yang dimasukkan apakah muncul atau tidak. Seperti halnya juga di sini. Kita menunjukkan bilangan yang kita masukkan apakah muncul atau tidak. Kemudian break itu untuk menyelesaikan pekerjaannya atau pindah baris kerja lagi. Jadi pekerjaan dari atas ini kita selesaikan dengan perintah break. Nah, kemudian kita masuk lagi ke sini karena sudah saya jelaskan ini. Ini si out informasi nilai tidak ditemukan. Jadi apabila kita telah memasukkan nilai dan itu ada, tidak ada misalnya di sini tidak ditunjukkan lewat perintah ini, maka akan muncul tampilan informasi nilai tidak ditemukan. Nah, cout NDL tadi sudah saya jelaskan bahwa itu menandakan bahwa kita akan pindah baris. Kemudian cout NDL ulangi tanda tanya di sini ya atau tidak. Jadi kita juga tampilkan perintah kalimat ini, kata ini. Ulangi tanda tanya, ulangi ya atau tidak. Nah, kemudian sin ulang berarti eh, untuk kita memasukkan nilai integer ulang. Kemudian .ndl untuk melangkah ke baris berikutnya, pindah baris. Kemudian while di sini while ulang sama dengan 2 kali y, artinya apabila kita masukkan huruf y, maka program akan mengulang kembali apa yang akan dikerjakan. Kemudian selesai, coba kita run. Kita buktikan melalui penjelasan tadi. Ya, misalnya di sini saya memasukkan elemennya yaitu 5. Nah, misalnya elemen pertama saya masukkan misalnya 3. Elemen kedua yaitu 7. Elemen ketiga yaitu 9. Elemen keempat yaitu 3. Bukan 3 ya karena sudah tadi. Misalnya 1. Elemen berikutnya terakhir yaitu misalnya 4. Nah, kita enter. Nah, di sini muncul masukkan nilai yang Anda cari. Misalnya di sini saya akan mencari misalnya angka 9. Nah, misalnya saya tulis 9 di sini. Nah, muncul di sini. Nilai yang Anda cari yaitu 9 berada di indeks ketiga. Jadi, nilai 9 itu artinya dia berada pada indeks yang ketiga. Kemudian misalnya saya mau ulangi, iya atau tidak. Nah, misalnya saya ketik ya. Nah, maka akan mengulang kembali untuk kita memasukkan nilai integer ulang. Jadi, kita akan mengulang kembali programnya. Pemrogramannya kita ulang, misalnya masukkan jumlah elemen, misalnya 3 saja ya. 3, misalnya 8, 5, 2. Nah, masukkan nilai yang Anda cari, misalnya 8. Nilai yang Anda cari 8 berarti di indeks ke 1, artinya dia berada pada indeks yang pertama. Ulangi ya atau tidak, misalnya kita ketik tidak, berarti program akan selesai. Artinya tidak terjadi perulangan kembali, artinya tidak kembali kita ulang untuk menjalankan programnya. Ya baik, itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat.